Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Putri Anggraini dengan NPM 2274201001666. Semester 5 pagi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi sebagai dasar hukum pembangunan sistem hukum nasional. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Seringkali dituangkan dalam dokumen tertulis seperti Undang-Undang Dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang menetapkan struktur pemerintahan, kekuasaan, serta hak-hak warga negara. Konstitusi menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Tanpa adanya konstitusi, sistem hukum suatu negara dapat menjadi tidak stabil dan tidak adil. Selanjutnya ada sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Konstitusi ini mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen yang pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Diikuti amandemen kedua pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dan ketiga pada 1 sampai 9 November 2001 serta amandemen yang keempat pada 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Total terdapat 75 pasal yang mengalami perubahan meskipun jumlah pasalnya tetap 37. Amandemen ini bertujuan untuk menyempurnakan konstitusi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada perkembangan konstitusi. Konstitusi sebagai refleksi dari nilai-nilai bangsa. Konstitusi sebagai refleksi nilai-nilai bangsa mencerminkan bagaimana norma dan prinsip dasar suatu negara diambil dari budaya, sejarah, dan aspirasi masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengintegrasikan nilai-nilai luhur seperti yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan hasil kontemplasi para pendiri bangsa. Pancasila tidak menjadi dasar negara tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan keberagaman. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Yang pertama, pengaturan kekuasaan negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yakni legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Dalam sistem demokrasi, lembaga ini biasanya terdiri dari parlemen yang dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari, biasanya dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Dan yudikatif. Yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui pengadilan. Lembaga ini memastikan bahwa hukum ditetapkan secara adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Menjamin hak-hak dasar setiap individu. Konstitusi juga berfungsi sebagai perlindung hak-hak manusia bagi setiap individu dalam masyarakat. Jaminan hak dasar, konstitusi menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya yang menciptakan landasan hukum bagi individu untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi, individu dapat menggunakan ketentuan ini sebagai dasar untuk melawan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manapun
termasuk oleh negara itu sendiri. Prinsip-prinsip hukum dalam konstitusi. Yang pertama, ada supremasi hukum. Semua warga negara termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara, tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum. Supremasi hukum menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterapkan secara adil kepada semua pihak, termasuk pemerintah dan aparat negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Dengan demikian, prinsip ini menciptakan keadilan sosial dan stabilitas dalam masyarakat, di mana setiap tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan demokratis kekuasaan negara berasal dari rakyat. Ini berarti bahwa semua keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Konsep ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik termasuk melalui pemilihan umum, di mana mereka memilih wakil-wakil yang akan menjalankan kekuasaan atas nama mereka. Dengan demikian, kedaulatan rakyat menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat. Implementasi konstitusi dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, pembuatan undang-undang. Proses legislasi yang berlandaskan pada UUD bahwa seluruh tahapan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Peran Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan konstitusi serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berperan dalam melakukan judicial review, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengaduan konstitusional. Individu dapat mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar oleh tindakan pemerintah. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah konstitusi memainkan peran sentral dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Tanpa konstitusi yang kuat, pembangunan hukum nasional tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.